Tadi dikatakan oleh Gus Kausar, saya ini anaknya Kiai Khalil Bisri. Memang benar. Tapi terus terang saja, kalau saya diminta untuk melanjutkan seperti apa yang dilakukan oleh ayah saya tidak sanggup. Pabrik memang sama, tapi tahunnya beda. Ibaratnya ayah saya dulu itu kijang, saya ini sudah generasi venturer. Apalagi kalau diharapkan suruh nyanyi Ummu Kulsum, wah ini tambah susah lagi. Ayah saya itu memang penggemar Ummu Kulsum, sedangkan saya ini agak jarang dengarkan lagu-lagu itu, yang sering malah dengar dari radio-radio tetangga itu lagunya dangdut koplo, jadi susah. Ummu Kulsum ya yang saya tahu paling-paling ya hal ra'al hubbu sukara. Raden Ronggo Warsito ini adalah putra dari seorang ketip di Keraton Solo. Bahkan Mangkunegara pertama yang sering juga dijuluki sebagai Pangeran Sambernyowo, yang nama aslinya adalah Raden Ahmad. Beliau juga dikirim ke pesantren, ke pondok pesantren di Tegalsari di bawah asuhan Kiai Kasan Besari pada waktu itu. Maka tidak heran kalau kemudian Mangkunegara pertama ini menjadi seorang intelektual produk pesantren. Beliau ini yang kemudian menulis satu kitab yang diberi judul Serat Widayat Jati dalam bahasa Jawa, yang isinya sebetulnya persis adalah tarjamah dari kitab Sulam Safinah dalam bentuk syair-syair bahasa Jawa, mocopat. Mangkunegara pertama ini konon yang juga menciptakan berbagai macam karya seni yang dimaksudkan sebagai perlambang dari ajaran-ajaran peribadatan. Misalnya ada satu karya tari yang dinisbatkan kepada beliau, yaitu tari Gambyong Gatotkaca, yang gerakan-gerakannya ini sebetulnya praktek wudhu. Jadi ada pacak gulu yang seperti orang membasuh muka, kemudian gerakan tangan seperti membasuh tangan, lalu pacak gulu lagi untuk membasuh kepala, diakhiri dengan kaki. Habis itu baru terbang. Jadi ini perlambang bahwa sebelum terbang untuk sowan sebo kepada Sang Maha Kuasa, Gatotkaca ini harus mensucikan diri terlebih dahulu. Saya itu pernah dirasani oleh Kiai Maimun Zubair ketika sepupu saya suatu ketika sowan beliau. Sudah saya terang-terangan aja. PKB, terang-terangan aja ya. PKB yang katanya partai politik yang dibuat oleh NU. Coba hitung berapa gus-gus yang aktif sebagai politisi utama di sana. Hitung. Yang ada cuma Gus Ami sama Gus Ahi. Maksudnya Abdul Muhaimin Iskandar dan Abdul Halim Iskandar itu kan Ami dan Ahi. Yang lain-lain masih diperankan
dalam model perang modern. Ini yang harus kita rubah. Itu sebabnya sebetulnya kemarin itu saya pengen ngajak Gus Salam sama Gus Kausar ke Jakarta ini supaya ngerti jalannya Jakarta gitu loh, enggak kesasar-sasar nanti kalau ke sana itu. Mau saya itu Gus Kausar jangan lama-lama belajarnya, dekem tok ning Jawa Timur, lihat dunia luas. Dunia ini bukan cuma sepincuk, ini dunia luas sekali. Dan kita harus berani mengarunginya. Kader-kader pesantren harus berani mengarunginya. Karena kalau tidak kita akan hanya menjadi korban dari mereka yang sekarang bermain-main di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. علماءنا الأجلاء وزعماءنا الأعزاء في المقدمة pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso, yang juga salah seorang mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mulia Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, yang mulia Wakil Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Anwar Iskandar, para kiai yang hadir pada kesempatan malam ini, fi ma'azukum, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Amin Said Husni, yang saya hormati para Gus dan kiai-kiai muda, Gus Kausar, Gus Salam, Gus Fahim, Gus Makmun, dan lain-lain, para pengurus Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan yang hadir, yang saya hormati para pejabat pemerintahan yang hadir, Pak Wali Kota hadir, Pak Kapolres, dan yang lain-lain yang mungkin juga ada di sini. Yang saya hormati para asatidz Pondok Pesantren Al-Falah dan Madrasah Az-Zahir dan Suraya, para wali santri yang berbahagia, para santri yang saya cintai. Alhamdulillah, malam ini saya mendapatkan kesempatan untuk ikut bertabarruk pada malam wisuda yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan keberhasilan putra-putri kita semua dalam menempuh
belajar di Madrasah Az-Zahir dan Throya ini sungguh-sungguh menjadi berkah dunia akhirat, yang bukan hanya anak-anak kita saja yang merasakan, yang menikmati barokah itu, tapi kita semua, khususnya para wali murid, wali santri, para ahli pondok pesantren dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Tadi dikatakan oleh Gus Kausar bahwa saya ini anaknya Kiai Khalil Bisri. Memang benar, tapi terus terang saja, kalau saya diminta untuk melanjutkan seperti apa yang dilakukan oleh ayah saya tidak sanggup. Pabrik memang sama, tapi tahunnya beda. Ibaratnya ayah saya dulu itu kijang, saya ini sudah generasi venturer. Apalagi kalau diharapkan suruh nyanyi Ummu Kulsum, wah ini tambah susah lagi. Ayah saya itu memang penggemar Ummu Kulsum, sedangkan saya ini agak jarang dengarkan lagu-lagu itu, yang sering malah dengar dari radio-radio tetangga itu lagunya dangdut koplo, jadi susah. Ummu Kulsum ya yang saya tahu paling-paling ya hal ra'al hubbu sukara. Kalau enggak gitu ya, ya ahla min ayyami, ya aghla min ahlami, hudni li hananak hudni anil wujud ba'idni ya ahla. Ini repot lagi malah ini malam wisuda santri lagunya lagu pacaran, ini repot. Kalau bukan santri Al-Falah paling mungkin dikira selawatan, tapi ini santri Al-Falah tidak kontekstual. Nah lebih dari itu, ini persoalan ini harus saya sampaikan. Saya ini sekarang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan saya menjadi Ketua Umum ini dengan kontrak. Makanya tadi Gus Kausar juga bilang senang saya pakai celana panjang ini karena sesuai dengan harapan beliau katanya. Dan kontrak saya adalah mengerjakan sejumlah tugas-tugas pengelolaan organisasi sebagai ketua umum, tidak termasuk mauidhah hasanah. Jadi kalau saya mauidhah hasanah itu melanggar kontrak. Saya harus gunakan waktu saya untuk tugas saya sebagai ketua umum, dan itu sebabnya kalau biasanya sebelum ini saya biasanya pakai sarung karena memang enak pakai sarung itu. Sekarang saya harus pakai celana panjang. Ya sumuk memang, tapi ya dipetah-petahkan. Nah lebih-lebih lagi ya karena kita tahu ini Gus Kausar ini, wah ini
Ini rising star. Ini mubalik yang sedang naik daun. Kalau saya ikut-ikutan mau idoh hasanah bahaya. Karena walaupun Gus Kausar ini hafal dalilnya banyak, tapi dia ini cuma wakil katib PBNU. Didu sama ketua umum PBNU mesti kalah laris itu. Padahal ini sekarang taruhannya ini subscriber taruhannya. Ini bahaya. Nah, maka saya mohon maaf, mohon izin kepada Kiai Nurul Huda Jazuli, saya monggo selamat datang Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar. Monggo. Jadi makanya termasuk saya bicara dengan bahasa Indonesia ini supaya orang-orang tidak protes gitu. Karena selama ini banyak yang komentarnya di YouTube protes kalau saya bicara bahasa Jawa. NU itu bukan cuma Jawa. Maka saya harus pakai bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada masanya ketika pesantren itu adalah satu-satunya lembaga pendidikan untuk mendidik kalangan intelektual yang tersedia. Kalau orang dulu pada suatu masa barang siapa ingin menjadi bagian dari kelompok intelektual, tidak ada tempat lain untuk belajar selain pondok pesantren. Dulu. Maka kita tidak heran bahwa dulu berbagai kalangan, termasuk kalangan bangsawan di keraton-keraton kita, mengirim anak-anak mereka ke pondok pesantren sebagai semacam syarat supaya layak untuk menjadi bagian dari kaum bangsawan. Lebih-lebih kalau dia itu seorang putra mahkota atau putra pejabat sekretariat keraton waktu itu, biasanya dipanggil ketip, seperti Raden Ronggo Warsito. Ini adalah putra dari seorang ketip di keraton Solo. Bahkan Mangkunegoro pertama yang sering juga dijuluki sebagai Pangeran Sambernyowo, yang nama aslinya adalah Raden Ahmad, beliau juga dikirim ke pesantren, ke pondok pesantren di Tegalsari di bawah asuhan Kiai Kasan Besari pada waktu itu. Maka tidak heran kalau kemudian Mangkunegoro pertama ini menjadi seorang intelektual produk pesantren. Beliau ini yang kemudian menulis satu kitab yang diberi judul Serat Widayat Jati dalam bahasa Jawa, yang isinya sebetulnya persis adalah tarjamah dari kitab Sulam Safinah dalam bentuk syair-syair bahasa Jawa, mocopat.
Mangkunegara pertama ini konon yang juga menciptakan berbagai macam karya seni yang dimaksudkan sebagai perlambang dari ajaran-ajaran peribadatan. Misalnya ada satu karya tari yang dinisbatkan kepada beliau, yaitu tari Gambyong Gatotkaca, yang gerakan-gerakannya ini sebetulnya praktek wudhu. Jadi ada pacak gulu yang seperti orang membasuh muka, kemudian gerakan tangan seperti membasuh tangan, lalu pacak gulu lagi untuk membasuh kepala, diakhiri dengan kaki. Habis itu baru terbang. Jadi ini perlambang bahwa sebelum terbang untuk sowan sebo kepada Sang Maha Kuasa, Gatotkaca ini harus mensucikan diri terlebih dahulu. Ini adalah kreativitas budaya dari para pendahulu kita yang memang sangat diwarnai oleh ajaran-ajaran pesantren, karena memang tidak ada tempat lain pada waktu itu untuk belajar dan menjadi bagian dari kaum cendekia selain belajar di pesantren. Tidak ada sekolah, tidak ada tempat belajar yang lain, yang ada hanya pesantren. Nah, ini kemudian menjadi tradisi yang terus berlangsung selama beberapa abad. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tradisi akademis tumbuh di pesantren ini juga bukan serta-merta sejak awal adanya pesantren itu sendiri. Tradisi keberadaan pesantren ini dimulai kira-kira sesudah dakwah dari para dai Islam yang awal mengkonsolidasikan diri ke dalam satu gerakan bersama. Kita mengenal mereka ini antara lain sebagai yang kita sebut para wali Songo, yang kemudian bergerak bersama secara sistematis. Disitulah kira-kira mulainya berkembang tradisi kepesantrenan ini. Tetapi pada waktu itu masih belum sampai pada tumbuhnya tradisi akademis. Yang lebih banyak diajarkan di pesantren-pesantren pada waktu itu adalah berbagai macam pengetahuan dasar yang terkait dengan peribadatan pribadi, dan belum sampai pada pembahasan yang kompleks, yang sampai bahas tentang muamalah dan lain sebagainya, ini belum. Baru pengajaran Quran dan mungkin pasolatan, dan selebihnya adalah wawasan-wawasan spiritual yang kita akan menyebutnya sebagai ajaran-ajaran tasawuf, tetapi belum sampai pada tradisi akademis yang lanjut seperti yang kita lihat sekarang. Tradisi akademis berkembang di pesantren dengan pesat ini belakangan. Kita bisa menandai dalam sejarah kira-kira dimulai pada era generasi dari Kiai Nawawi Banten, yang bersama-sama dengan beliau adalah Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani
dan Kiai Rifai dari Pekalongan. Ini adalah generasi awal mulainya pengembangan tradisi akademis di pesantren. Karena mereka ini adalah generasi awal yang bisa mendapatkan jalan mudah untuk pergi ke Hijaz, untuk meningkatkan pengetahuan, mendapatkan pembelajaran yang lebih tinggi di dalam kajian-kajian ilmu keislaman. Kiai Nawawi Banten tidak kembali ke tanah air, tapi kemudian menghabiskan karir intelektual beliau di Hijaz. Sementara Kiai Rifai dan Kiai Khalil Bangkalan kembali ke tanah air dan mengembangkan tradisi keilmuan yang baru, yang lebih tinggi di tanah air ini, di Nusantara itu. Nah, ini menjadi tradisi yang berkembang semakin cepat ketika kemudian terusan Suez yang menghubungkan antara Laut Mediterania dan Laut Merah dibuka, sehingga transportasi dari Nusantara ke Hijaz menjadi lebih lancar dan frekuensinya lebih tinggi, apalagi setelah kemudian ditemukan moda transportasi baru yang yaitu kapal mesin uap yang menjadikan perjalanan laut menjadi lebih cepat. Kalau dengan kapal layar, perjalanan laut itu bisa ditempuh berbulan-bulan, sehingga di situ ada asal usul bahwa kalau ada di antara kita yang hendak pergi menunaikan ibadah haji, itu doanya itu mirip-mirip nyaris seperti mendoakan orang mau mati. Karena pada waktu itu, pada mulanya orang naik haji itu memang sudah tidak terlalu diharapkan bisa pulang, karena resiko besar di perjalanan yang harus ditempuh berbulan-bulan, dan karena perjalanan sulit dan lama, tidak seorang pun puas kalau di sana cuma naik haji lalu pulang. Biasanya mereka yang pergi haji itu adalah orang-orang yang kemudian mukim dan belajar menuntut ilmu di Hijaz kepada para masyayikh di sana untuk mendapatkan pengajaran yang tinggi. Itu sebabnya orang yang belajar agama di sini kita sebut ngaji. Ngaji itu ya mengkaji. Kaji itu apa? Kaji ya haji itu. Karena belajar agama yang tinggi seperti ini dulu kelakuannya orang haji. Orang haji itu belajar agama yang lebih tinggi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tradisi ini masih berlangsung dan terus berkembang sampai kira-kira akhir ya tahun 60-an atau awal tahun 70-an. Memang pada waktu itu sejumlah pesantren sudah membuka sistem kelas, ngajinya dengan sistem kelas, tidak hanya belandungan, tetapi isinya, kurikulumnya masih murni kurikulum pengajian kitab-kitab salaf saja. Nah, keadaan berubah ketika kemudian Orde Baru membangun sistem pendidikan nasional dengan sekolah-sekolah formal, semakin menempati peran sentral. Dengan sistem pendidikan nasional ini, kemudian berbagai macam lapangan kerja dalam berbagai macam sektor, lapangan kerja di berbagai sektor mensyaratkan
mensyaratkan sertifikat ijazah formal dari sekolah-sekolah formal. Di situ mulainya pesantren ini menghadapi tantangan yang pertama untuk mempertahankan keberadaannya. Sebelum Orde Baru itu, para santri dari pesantren-pesantren salaf ini masih bisa jadi pegawai, paling tidak jadi pegawai Departemen Agama. Saya ingat betul santri-santri di Rembang misalnya tahun 60-an itu masih banyak yang kemudian bisa menjadi hakim pengadilan agama, bisa menjadi pegawai di kantor Departemen Agama. Bahkan kakek saya sendiri dulu itu pernah menjadi kepala kantor agama di Rembang pada waktu itu, walaupun hanya mengenyam pendidikan di pesantren, karena pada waktu itu memang murni berdasarkan kompetensi, karena yang kompeten untuk urusan agama ini adalah santri-santri pesantren, maka banyak lapangan kerja di Departemen Agama yang kemudian diisi oleh para santri-santri mutakharrijin dari pesantren tanpa syarat pendidikan formal. Ada cukup banyak waktu itu santri-santri Rembang yang kemudian bisa masuk menjadi pegawai Departemen Agama. Tetapi sesudah pemerintah Orde Baru berhasil menetapkan sistem pendidikan nasional itu, lapangan kerja tidak lagi bisa diisi kecuali oleh mereka yang punya sertifikat, punya ijazah pendidikan formal. Sehingga santri-santri pesantren yang tidak punya ijazah tidak bisa lagi melamar pekerjaan. Bahkan pada mulai sekitar tahun 80-an untuk nyalon DPR saja sudah tidak bisa. Tahun 71 itu, pemilu 71, nyalon DPR itu tidak usah pakai ijazah bisa. Tahun 77 itu masih bisa. Mulai tahun 82 ini sudah banyak alumni-alumni yang datang ke pesantren minta dibuatkan ijazah untuk nyalon DPR. Ini era baru, dan pesantren menghadapi masalah besar terkait dengan pengakuan keberadaannya di dalam ruang ekonomi yang lebih luas. Pesantren-pesantren salaf kemudian menghadapi tantangan kemungkinan tidak diminati atau berkurang minat masyarakatnya karena tidak bisa menyediakan ijazah formal sebagai syarat untuk masuk lapangan kerja. Nah, disitulah mulai marak. Sebelumnya mungkin sudah ada, tetapi sejak tahun akhir 70-an dan awal 80-an ini mulai marak pesantren-pesantren ini mendirikan madrasah-madrasah formal, termasuk belakangan ini baru tahun berapa ini Al-Falahir. Belakangan ada madrasah Az-Zahir dan Suraya seperti di Ploso ini. Saya itu pernah dirasani oleh Kiai Maimun Zubair ketika sepupu saya suatu ketika sowan beliau. Kiai Maimun bertanya pada sepupu saya, leteh itu ya ono ABC nih, Lek. Maksudnya ada sekolah umumnya apa enggak? Leteh itu pondok tempat saya. Ya kata sepupu saya, dereng wonten yai duka niku Mas Yahya mboten purun damel. Mas Yahya ndak mau bikin. Kiai Maimun kaget, lho. Lek Yahya iku ra doyan ABC katanya.
Potongannya rada mambu-mambu liberal kan kok ora doyan ABC. Kata Kiai Maimun. Ya kemudian suku saya bilang didorong oleh Kiai Maimun, bikinlah sekolah ABC. Sekarang itu yang laku sekolah ABC. Kiai Maimun cerita, saya ini bikin pondok alif bakta puluhan tahun, santrinya cuma 100. Kata Kiai Maimun, saya buka ABC 3 hari yang daftar 2000. Ini pondok ABC. Kenapa? Karena orang memang mulai berpikir tentang ya, orang tua murid ini mulai berpikir tentang kelanjutan masa depan putra-putrinya sesudah lulus dari pesantren. Apakah bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bisa masuk ke lapangan kerja. Dan untuk itu dibutuhkan syarat ijazah-ijazah formal. Makanya ketika tadi Gus Kausar mendoakan supaya santri-santri putri ini khususnya ini nanti di masa depan bisa menjadi nyai-nyai yang rodiyah katanya. Jangan amin dulu. Ini tadi doanya dikritik sama Pak Amin Said. Kata Pak Amin Said, masa depan ya masa depan, tapi jangan lama-lama. Nanti kalau masa depannya terlalu jauh, udah nggak sip itu. Nah, ini karena pikiran bahwa kalau kita tidak punya sertifikat atau ijazah formal ini, tidak ada ruang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memasuki lapangan kerja. Nah, padahal masyarakat ini tetap, apalagi masyarakat kita, masyarakat muslim, masyarakat Nahdiyin, mutlak membutuhkan keberadaan pesantren. Karena bagi kita pesantren ini bukan cuma soal belajar tentang ilmu-ilmu untuk kita serap dengan akal. Bagi kita pesantren ini adalah soal akidah, nggak main-main. Ini akidah. Tadi Gus Kausar sudah mengutip pernyataan Hadratus Syekh bahwa hadal ilm dinun, agama yang kita pelajari di pesantren ini adalah agama. Dan agama itu tidak bisa diperoleh hanya dengan akal. Agama ini punya dimensi yang lebih dalam, yaitu apa? Dimensi transfer, apa namanya, penularan, menularkan spiritualitas dari satu kepada yang lain. Itu sebabnya dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu diutus sirajam munira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajam munira. Kenapa sirajam munira? Karena semua orang ini punya siraj di dalam dada masing-masing. Persoalannya sirajnya ini, lampunya ini, siraj ini lampu. Lampu yang pakai sumbu dicelup di minyak itu siraj. Apakah itu obor atau kalau di kampung-kampung itu uplek atau sentir. Nah, siraj ini menyala atau tidak? Kalau tidak menyala, gelap hatinya, susah mendapatkan hidayah. Tapi kalau menyala, baru akan terang hidupnya. Dan fungsi Rasulullah
dalam hal ini adalah sebagai as-siraj al-awwal, siraj yang menyala yang pertama, sirajan munira, karena menerangi berarti sudah menyala. Nah tinggal kemudian yang lain-lain ini, siraj yang lain ini menyalakan pelita hatinya kepada pelita yang sudah menyala. Caranya bagaimana? Caranya harus didekatkan. Orang Rembang bilang dinyunyukkan. Siraj yang belum menyala ini dinyunyukkan kepada siraj yang menyala. Karena itu harus dekat. Kalau enggak gitu, enggak bisa. Enggak bisa agama ini kemudian ya, hanya dengan cara itu ilmu kita, agama kita ini punya sandaran, punya sanad seperti yang tadi ditegaskan oleh Gus Kausar tadi. Tanpa itu kita sekarang ini yang dipelajari oleh anak-anak kita ini bisa diperoleh di luar pesantren. Ini susah-susah ngapalkan alfiyah, berapa tahun ngapalkan alfiyah? Paling enggak setahun. Itu baru hafal alfiyahnya tok, belum memahami bagaimana cara menggunakan. Nah padahal sekarang ini udah banyak paket-paket kursus bahasa Arab secara kilat. Itu Angkatan Laut Amerika itu membuat paket kursus bahasa Arab 6 bulan, 6 bulan saja, mulai buta huruf sampai bisa pidato. Cukup 6 bulan, enggak pakai ngapalkan alfiyah. Nah, tapi kenapa pesantren-pesantren ngotot nyuruh santri-santrinya menghafalkan alfiyah? Karena dimensi yang lain ini, dimensi sanad ini, dimensi pernyunyuan ini. Pernyunyuan ini penting. Karena menyunyuk, bahasa Indonesia apa menyunyuk ini? Menyunyuk itu harus dekat, tidak bisa enggak. Kalau enggak bisa dekat, kalau enggak dekat, enggak bisa ternyunyuk. Dan enggak bisa menyala siraj. Karena nalar inilah maka para ulama kemudian membuat definisi sahabi itu adalah man istama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, istima'an mu'tarifan annahu kana fil ardh. Jadi yang namanya sahabi itu harus sudah pernah berkumpul, bertemu dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa disebut sahabi, walaupun hidup sekurun. Contohnya seperti Uwais Al-Qarni, hidup sekurun, menangi Kanjeng Nabi sebetulnya, tapi tidak pernah ketemu. Suatu kali pernah datang ke Madinah, tapi dilalahnya itu Kanjeng Nabi sedang tindakan, sehingga nggak ketemu. Jadi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Karena itu Uwais Al-Qarni tidak dimasukkan golongan sahabi. Kanjeng Nabi sendiri menyebut beliau sebagai Imam Tabi'in, golongan tabi'in, karena tabi'in ini menyunyuk kepada sahabi. Nah, sahabi itu yang menyunyuk langsung kepada as-siraj al-awwal, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak bisa dicari selain dari pesantren. Ini yang menjadi hakikat dari sanad kita kepada guru-guru kita, guru kita kepada guru-guru mereka, dan seterusnya sampai usul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai pesantren ini kosong. Bahkan jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak kena baunya pesantren, itu jangan sampai. Karena tidak ada tempat lain untuk mendapatkan sanad ini selain
dengan pesantren. Kalau anak-anak kita ini mendapatkan sanad di sini karena berhasil dalam penyunyukan, menyunyuk kepada sirajnya Hadratus Syekh Kiai Nurul Huda Jazuli. Kiai Nurul Huda Jazuli dulu juga kumpul lama dengan guru beliau sehingga berhasil menghidupkan sirajnya dan seterusnya sampai usul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang paling penting. Selebihnya Bapak Ibu sekalian adalah soal menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seperti saya tadi sebut, kita ini sebetulnya sudah mengalami perubahan. Kalau dulu itu nggak usah pakai sekolah formal, orang berbondong-bondong belajar di pesantren. Sekarang pesantren terpaksa dalam tanda kutip membuka pendidikan formal supaya anak-anak masih mau datang ke pesantren, supaya para orang tua masih mau mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren. Jadi jangan salah, ini anak-anak ini, ijazah kalian ini sebetulnya tidak penting. Kalian ini setengah dihapusi sebetulnya, ini dimingi-mingi ijazah, padahal yang penting bukan itu. Bukan ijazah, bukan lulus sekolahnya yang penting. Yang penting kalian bisa menyalakan siraj di dada kalian masing-masing, bersanad kepada guru-guru kalian, kiai-kiai kalian di pondok pesantren Al-Falahin yang sudah jaminan pasti usul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Nah, selebihnya tinggal soal bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, supaya keberadaan pesantren ini tetap bermakna perannya di tengah-tengah masyarakat. Ini juga mutlak, tidak bisa tidak. Pesantren harus bisa terus berperan secara sungguh-sungguh bermakna di tengah-tengah masyarakat. Harus, tidak boleh tidak. Kenapa? Kalau sampai pesantren kehilangan peran, maka Nahdlatul Ulama juga akan kehilangan peran. Karena Nahdlatul Ulama ini pesantren. Nahdlatul Ulama ada karena pesantren. Kalau pesantren tidak bisa berperan dengan baik, dengan bermakna di tengah-tengah masyarakat, Nahdlatul Ulama ikut kehilangan perannya. Maka harus tetap bisa berperan. Nah, oleh karena itu pesantren juga harus siap untuk terus mengembangkan kapasitasnya, untuk terus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zamannya. Ini hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, ini saya seperti ngendon-ngendoni. Tapi sebetulnya saya ingin mengajak kita semua kembali pada hakikat tujuan dari pembelajaran di pesantren ini. Kalau kemarin-kemarin sampai dengan tahun 90-an katakanlah, sampai awal 2000-an, ijazah formal ini masih menentukan sebagai syarat untuk masuk ke lapangan kerja. Ini saya ingin ingatkan supaya diketahui, supaya semuanya bersiap-siap. Sebentar lagi ijazah-ijazah ini tidak akan laku lagi. Ini generasi ini, anak-anak ini, saya khawatir nanti pada saatnya ijazahnya sudah tidak laku. Kenapa? Karena lapangan kerja sudah tidak lagi butuh ijazah-ijazah sekarang itu. Dan produk-produk pendidikan dengan pendidikan massal dengan ijazah formal seperti ini
sudah tidak bisa lagi ditampung di dalam lapangan kerja. Bapak Ibu sekalian, sementara sekarang sekolah-sekolah makin banyak, lulusan-lulusannya juga makin banyak berlipat ganda, di sisi lain lapangan kerja makin menyempit. Karena sekarang ini ekonomi semakin banyak digantungkan kepada mesin-mesin. Manusia sudah tidak lagi bisa diandalkan untuk menggulirkan roda ekonomi. Sekarang sudah mulai banyak yang dulu sebetulnya pekerjaannya manusia sudah dikerjakan oleh robot-robot, oleh mesin. Maka nantinya bukan lagi ijazah, bukan lagi dokumen-dokumen atau sertifikat formal yang menentukan, tapi kemampuan yang nyata, kapasitas yang nyata untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Nanti anak-anak ini tidak akan ditanya ijazahmu apa seperti tahun 80-an 90-an dulu. Kalian nanti akan ditanya bisamu apa. Karena dunia berubah. Sementara untuk mendapatkan kebisaan yang dibutuhkan itu juga semakin kompleks. Saya mau cerita, ini sudah saya ceritakan ke Gus Kausar. Mertuanya Gus Kausar itu paman saya, abahnya Jazil, Kiai Hamid Baidowi. Dulu itu waktu masih muda, remaja, ngaji ke abahnya, Kiai Baidowi. Tapi entah kenapa, entah kesengsem apa, waktu itu beliau kepengen sekali bisa bahasa Inggris. Sehingga diam-diam mendaftar ikut kursus bahasa Inggris. Dan dilalahnya jadwal kursus itu bentrok dengan jadwal ngaji. Sehingga Kiai Hamid ini bolos ngaji, belain mau kursus bahasa Inggris. Sehingga ketahuan bolos. Yang ngajar abahnya sendiri. Dipanggil sama abahnya Kiai Baidowi. Met, dalam kabarnya kowe kursus bahasa Inggris ya. Katanya kamu kursus bahasa Inggris ya. Nggih, Pak. Kata Mbah Baidowi. Tak kandhani ya. Wong Inggris iku nek kajatan orang ngarah ngundang kowe. Kamu harus tahu, orang Inggris itu kalau hajatan, kalau punya hajat, tidak akan mengundang kamu. Buat apa kamu belajar bahasa Inggris? Bukan hanya bahasa Inggris. Jadi tahun 90-an itu pernah ada halakoh tentang pengajaran bahasa Arab di pesantren. Narasumbernya pada waktu itu Pak Dr. Nur Khalis Majid, yang lulusan Gontor itu. Waktu itu beliau mengkritik metode pembelajaran bahasa Arab di pesantren. Beliau katakan ini pasti ada yang salah dengan metode di pesantren ini. Karena santri-santri itu bertahun-tahun belajar bahasa Arab. Di pesantren minimal 5 tahun sampai 10 tahun belajar bahasa Arab, tapi jarang sekali yang mampu berbahasa Arab secara aktif. Bicara dengan lancar, fasih dalam bahasa Arab. Jarang sekali waktu itu. Nah, ketika Pak Nur Khalid Majid bicara begitu, Kiai Badri Mas Duki Probolinggo tunjuk tangan minta bicara. Lalu dia dipersilakan, beliau katakan, Pak Dr. Andus, kata Kiai Badri ini, manggilnya Pak Nur Khalid Majid, Pak Dr. Andus. Ini untuk menyindir gelar formalnya Pak Nur Khalis Majid. Kami belajar bahasa Arab ini, kata Kiai Badri Mas Duki, supaya bisa memahami karya-karya dari para ulama terdahulu. Karya dari Imam Syafi'i, karya dari Imam Ghazali dan lain-lain. Asal bisa paham karya-karya beliau-beliau itu ya sudah. Buat apa belajar ngomong bahasa Arab
wong tetangganya orang Jawa semua, kata begitu. Jadi tidak ada kebutuhan untuk bisa bicara bahasa Arab. Ini dulu tahun 90-an, 80-an, 90-an, 70-an, zaman Kiai Hamid Baidowi kursus bahasa Inggris itu tahun 70-an. Tahun 70-an enggak ada orang Inggris kajatan mengundang kiai, enggak ada. Tetapi dunia berubah. Hari-hari ini banyak orang Inggris, orang Amerika kajatan ngundang saya. Lah kan saya harus bisa bahasa Inggris. Wong diundang kajatan. Banyak sekarang orang Arab, Mesir, Saudi, Maroko dan lain-lain punya gawe macam-macam ngundang kita. Kita harus bisa bicara bahasa Arab. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ini realitas yang kita hadapi. Saya cerita bahwa ini ada sesuatu yang agak istimewa dengan PBNU ini, karena sejak selesai muktamar itu selesai tanggal 25 Desember. Itu langsung mulai tanggal 27 saya catat, kedutaan besar itu menghubungi minta waktu untuk bertemu. Langsung. Jadi PBNU itu belum membentuk pengurus lengkap, baru cuma ada Rois Am sama ketua umum tok. Itu duta besar itu sudah minta ketemu dan sudah mulai kita temu. Yang paling awal itu Palestina, kemudian Mesir, kemudian Saudi, kemudian Bosnia, kemudian Uni Eropa, Perancis, Jepang, Amerika, Iran. Dan yang ngantri masih sederet sekarang. Besok ini saya harus kembali ke Jakarta karena ada janji dengan duta besar Ukraina, dan Selasa janjian dengan duta besar Rusia, kemudian Pakistan, kemudian Qatar, Kuwait dan seterusnya. Kenapa ini terjadi seperti ini? Bapak Ibu sekalian, ini dunia fana ini, seluruh dunia ini sedang bingung dengan Islam. Islam ini harusnya diapakan? Bingung semua. Dari barat ke timur semua orang bingung. Dan yang mereka lihat sekarang ini, Timur Tengah tidak bisa lagi diandalkan karena tidak punya jawaban terhadap masalah dan tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Maka sekarang dunia mulai menengok kepada Indonesia untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah besar terkait dengan dunia Islam ini. Dan kalau nengoknya ke Indonesia, yang kelihatan apa? Yang kelihatan ya Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama di sini ini adalah separuh dari seluruh penduduk Muslim di Indonesia. Itu sebabnya sekarang semua mata di seluruh dunia ini sedang menengok kepada Nahdlatul Ulama. Itu berarti kita harus mampu bicara kepada dunia. Ini anak-anak ini, termasuk yang santri-santri laki-laki ini, segera harus bisa bicara kepada dunia, memberitahu kepada dunia tentang bagaimana Islam Nusantara menyelesaikan masalah-masalah sejarah yang kita hadapi di sini, supaya kita bisa menolong seluruh dunia dari kemelut yang tidak habis-habisnya ini. Jadi kalau dulu tahun 90-an itu Kiai Badri Mas Duki belum merasa butuh bisa bicara bahasa Arab dengan aktif, sekarang kalian dituntut untuk bisa melakukan itu. Kalau tahun 70-an orang Inggris kajatan nggak ngundang kita, nanti kalian akan dapat banyak undangan kajatan dari orang Inggris. Karena dunia sedang ada tren semakin membutuhkan kita.
Nah disinilah saya kira tantangan paling besar dari pesantren. Kalau soal ekonomi, ini sebetulnya orang-orang ini karena butuh bukti saja. Kalau janji itu sudah. Orang Islam itu kalau tidak kaya itu kebangetan. Mungkin bahkan kira-kira ya diragukan imannya kira-kira. Kalau tidak kaya. Kenapa? Karena kunci-kunci gudang rezeki bumi ini itu sudah diserahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dawuh utitu mafatiha khazainil ardh. Yang pegang kunci gudang-gudang bumi itu Kanjeng Nabi. Kalau sampai tidak bisa buka gudangnya, ya berarti tidak kenal Kanjeng Nabi. Kalau sampai tidak kenal Kanjeng Nabi, ya gimana? Jadi kalau soal ekonomi, kalian ini asal tidak males, itu kalian dapat warisan primbon segebok itu, asal nggak males ngamalkan, udah nggak mungkin. Saya secara pribadi mengalami itu sendiri. Dan banyak kiai-kiai kita. Ini sampai lihat Kiai Nur Huda Jazuli itu pegawai apa? Tidak pernah jadi pegawai apa-apa, tidak punya perusahaan, tidak punya apa-apa. Tapi buktinya ada jaminan dari Allah sehingga bahkan beliau mampu menafkahi ribuan santri seperti ini. Ini soal iman dan soal kemauan untuk mengamalkan warisan-warisan ilmu dari guru-guru kita. Tapi satu hal yang bahkan mungkin lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa berkhidmah secara nyata kepada masyarakat, kepada umat, kepada seluruh umat manusia. Semakin besar manfaat yang bisa kita persembahkan, khidmah yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat, kepada umat manusia, itu berarti ilmu yang kalian pelajari, kalian serap selama pendidikan ini semakin besar manfaatnya dan kalian menjadi manusia-manusia yang semakin baik kualitasnya. Hanya dengan cara itu kita bisa berharap bahwa di masa depan Nahdlatul Ulama akan memiliki harapan yang lebih cerah. Yaitu kemampuan kita untuk membaca tanda-tanda perubahan zaman dan menyesuaikan diri dengan baik sehingga kita berperan secara tepat. Nah ini perlu saya tambahi sedikit, termasuk soal politik. Ini penting, urusannya soalnya kaitannya dengan Gus Kausar. Termasuk soal politik. Ini saya harap Gus Kausar, Gus Salam, Gus Ma'mun, Gus Soeb dengarkan baik-baik. Kita ini tidak heran kalau kiai-kiai ini punya kecenderungan untuk melibatkan diri dalam politik. Kenapa? Karena memang keterlibatan politik itu bagian dari naluri tradisional para kiai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu itu kiai-kiai itu memang adalah pemimpin-pemimpin komunitas. Yang unik dari peradaban Nusantara ini adalah bahwa kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada, mulai Sriwijaya sampai Majapahit, Demak, Mataram, mereka tidak pernah menerapkan kontrol sistemik kepada wilayah kekuasaan mereka.
tapi mereka menyerahkan kepemimpinan komunitas-komunitas ini kepada pemimpin-pemimpin lokal dan membiarkan komunitas itu hidup secara independen selama tidak melakukan subversi kepada penguasa keraton. Itu yang terjadi. Maka walaupun ada Raja Mataram, ada Ki Ageng-Ki Ageng yang independen. Ada Ki Ageng Pemanan, Ki Ageng Giring, Ki Ageng Geribik, Ki Ageng Selo dan sebagainya. Mereka adalah pemimpin komunitas yang independen. Mereka berfungsi sebagai pemimpin di kalangan warganya. Dan mereka yang menjadi jembatan komunikasi antara warga dengan pusat-pusat kekuasaan. Ini berarti fungsi politik. Karena apa yang menjadi kebutuhan warga di bawah perlindungan mereka, komunitas ini, jamaah ini tugas mereka untuk menyampaikan kepada raja. Demikian juga ketika raja punya perintah untuk kepada jamaah mereka, para Ki Ageng ini yang harus melakukan tawar-menawar dengan raja terkait dengan permintaan raja itu. Ini adalah fungsi politik, fungsi kepemimpinan politik untuk melindungi jamaahnya dari ancaman penguasa dan untuk meminta sumber daya dari penguasa supaya bisa dibagikan kepada jamaahnya melalui tawar-menawar politik. Ya, ini paham nggak ini Gus Salam? Dulu, nah para kiai, para pendakwah Islam kemudian terserap dalam struktur kepemimpinan yang seperti ini, dalam tradisi kepemimpinan yang seperti ini. Kiai-kiai ini kemudian berfungsi seperti Ki Ageng zaman dulu. Nah, maka kiai-kiai ini memang mewarisi tradisi peran politik. Itu sebabnya Gus Dur menyebut mereka sebagai, atau bukan, Gus Dur itu menyebut pesantren sebagai subkultur dan menyebut kiai-kiai ini sebagai pialang budaya, sebagai makelar budaya yang menjembatani antara jamaah dengan pihak lain termasuk penguasa. Ya. Itu dulu. Maka tidak usah heran dan tidak usah menganggap negatif ketika kiai-kiai punya naluri untuk terlibat dalam politik. Karena memang itu tradisinya. Kiai-kiai dari sononya memang pemimpin politik, tidak bisa tidak. Bukannya ngaji, yang ngaji, tapi politik. Ini keunikan Nusantara yang tidak ditemukan di tempat lain. Hanya di Nusantara ini ada ulama melakukan riayatul ummah, itu hanya di Nusantara. Di Timur Tengah, riayatul ummah itu tanggung jawabnya sultan. Dan ulama-ulamanya itu ya tahta nafqati sultan. Ulama-ulamanya itu digaji oleh negara. Di sini enggak. Di sini ulama-ulamanya merdeka, independen, bahkan melakukan riayatul ummah di lingkungan mereka masing-masing. Maka naluri politik itu memang alami. Nah, persoalannya sekarang bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tadi saya sebut pada masa pramodern, praktek politiknya adalah kiai-kiai, ki ageng-ageng, ki ageng, dan kemudian kiai-kiai pesantren ini melakukan tawar-menawar politik dengan penguasa untuk mendapatkan sesuatu, sumber daya supaya bisa dibagi kepada jamaahnya. Itu pra-modern. Sekarang ini Bapak Ibu, Gus Salam, Gus Kausar, ini lingkungan jamaah
dari para kiai ini sudah pudar batas-batasnya. Subkultur itu tidak bisa lagi ditandai karena masyarakat sudah melebur satu sama lain, kumpul satu sama lain. Milenialnya pesantren ini ya sama saja dengan milenialnya orang-orang di luar pesantren, sudah campur semua. Sehingga kiai-kiai hari ini tidak bisa lagi menghadirkan diri sebagai representasi dari jamaah tertentu karena batasnya sudah nggak jelas. Apakah lalu tidak bisa berpolitik lagi? Bisa, dan memang ya boleh, bahkan harus tetap berpolitik, tapi harus dengan model peran yang sesuai dengan kenyataan zaman. Berpolitik hari ini tidak bisa hanya tawar-menawar dengan penguasa untuk mendapatkan sumber daya, tetapi harus mampu membawa peran yang lebih kompleks, lebih luas untuk kemaslahatan lingkup masyarakat yang lebih luas juga. Kalau Gus Kausar mainnya masih kepengen kenal dengan pemerintah supaya proposalnya lancar, itu politik pramodern. Ndak modern belas. Sekarang ini sudah zaman modern, sudah zaman Eternit. Maka tidak bisa lagi kiai-kiai kita harapkan berperan seperti pada masa lalu. Peran politiknya tetap harus dijalankan, tapi dengan cara yang beda. Jurus pencaknya itu harus lain. Kalau jurus pencaknya masih jurus pencak tahun 90-an, susah. Nah, ini satu hal yang sebetulnya menjadi salah satu keprihatinan saya saat ini, karena saya melihat ke sana kemari kader-kader pemimpin politik pesantren ini semakin langka. Mohon maaf. Sudah, saya terang-terangan aja. PKB, terang-terangan aja ya. PKB yang katanya partai politik yang dibuat oleh NU. Coba hitung berapa gus-gus yang aktif sebagai politisi utama di sana. Hitung. Yang ada cuma Gus Ami sama Gus Ahi. Maksudnya Abdul Muhaimin Iskandar dan Abdul Halim Iskandar, itu kan Ami dan Ahi. Yang lain-lain masih diperankan dalam model perang modern. Ini yang harus kita rubah. Itu sebabnya sebetulnya kemarin itu saya pengen ngajak Gus Salam sama Gus Kausar ke Jakarta ini supaya ngerti jalannya Jakarta gitu loh, enggak kesasar-sasar nanti kalau ke sana itu gitu. Pengennya ya, tapi ya enggak diizinkan, ya sudah, enggak apa-apa. Nanti saya cari yang lain. Karena kita tetap butuh kader-kader kepemimpinan dari pesantren. Karena ini soal lagi-lagi soal bagaimana kita berkhidmat untuk menjaga kepentingan-kepentingan agama. Dan ini zaman berjalan dengan cepat sekali, kita harus belajar dengan cepat supaya bisa menangkap dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Mau saya itu Gus Kausar jangan lama-lama belajarnya, dekem tok ning Jawa Timur. Lihat dunia luas. Dunia ini bukan cuma sepincuk, ini dunia luas sekali. Dan kita harus berani mengarunginya. Kader-kader pesantren harus berani mengarunginya. Karena kalau tidak, kita akan hanya menjadi korban dari mereka yang sekarang bermain-main di sana. Nah, ini semua harus kita pahami supaya kita ini jelas cara kita memahami masalah dan cara kita membangun strategi untuk memecahkan masalah. Kalau soal hidup enak, hidup kepenak, hidup yang tidak ada kesulitan, gampang.
gampang. Sampean itu wiridan itu dilakoni sudah pasti. Sampai itu dapat wiridan Fatihah 100 kali sehari dari Gus Pi, dapat wiridan selawat Jibril, dapat wiridan itu lakukan. Sudah enak-enak, sudah pasti enak hidup ini. Enggak akan ada kesulitan. Apalagi cuma kepengen jadi nyai saja, itu besok pagi juga bisa. Itu Pak Amin berani menjamin itu. Kalau mau jadi nyai Rodiah saja, itu gampang. Tapi menegakkan peran yang bermakna bagi masyarakat, bagi kemanusiaan, ini yang membutuhkan pergulatan yang berat dan tekad yang kuat dari kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya sudah sangat hati-hati ini bicara karena saya tahu ini akan di broadcast di YouTube. Jadi ya ini ya akan bikin geger dikit-dikit tapi terukur. Makanya saya sengaja pakai bahasa Indonesia dan tidak kebanyakan Banyol karena saya kalau nggak Banyol biasanya ngawur, nanti viral lagi repot kita. Jadi ini memang saya maksudkan, ya tidak bermaksud untuk mohon maaf kepada Kiai Ida, Kiai Nurhuda Jazuli dan keluarga Peloso ini. Saya tidak bermaksud menyampaikan mauidhah. Ini adalah briefing Ketua Umum PBNU, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Pokoknya paham tidak paham nanti diangan-angan sendiri di kamar. Dan mudah-mudahan kita semua apapun juga tidak henti-hentinya mendapatkan guyuran barokah dari guru-guru kita, dari masyayikh kita, dari ilmu-ilmu yang kita warisi dari beliau-beliau semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.